Halo semua, apa kabar? Tentunya kalian sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah perjalanan hebat saya mengunjungi kota-kota megapolitan di Jepang yang saya sudah torehkan menjadi salah satu bagian dari cita-cita hidup. Cita-cita seorang anak kampung di Dusun Merindim yang akhirnya menjadi kenyataan berkat berani bermimpi dan mau bergiat. Jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Saya menikmati masa kecil di sebuah dusun kecil dan bersekolah di SD yang letaknya persis di depan persawahan. Karena saya berasal dari keluarga yang tidak berpunya, hari-hari sepulang sekolah selalu saya manfaatkan membantu orang tua di kebun atau pergi memancing di Sungai Enim. Tahun 1985, dengan segala upaya saya melanjutkan pendidikan SMP negeri di kota. Saya merasa sangat bangga karena bisa belajar di sekolah yang menjadi incaran banyak pelajar di dusun saya. Walaupun secara keuangan kami hidup pas-pasan, namun saya tetap semangat dan belajar dengan giat. 3 tahun setelah itu, saya lulus dari SMP tersebut dengan nilai yang memuaskan. Cerita menjelang kelulusan, orang tua saya berkata bahwa meskipun cita-cita saya tinggi, namun karena keadaan mereka hanya mampu membiayai pendidikan saya sampai sekolah menengah atas saja. Artinya saya tidak boleh berharap melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Karena sudah terbiasa hidup prihatin, ya saya pun menerima semua yang dipesankan orang tua. Sehingga akhirnya saya memutuskan memilih SMK sebagai kelanjutan pendidikan. Karena berharap setelah tamat, cepat bekerja dan dapat membantu orang tua saya. Sebagai pelajar waktu itu, saya tetap saja bermimpi tinggi dan hati saya mengatakan bahwa suatu saat kelak akan dapat belajar di perguruan tinggi. Bahkan anak dusun kecil ini pun berhayal bisa terbang sampai ke Jepang. Saya pun akhirnya belajar di sekolah menengah kejuruan yang waktu itu bernama SEMEA ya. Karena impian saya yang besar tadi, tidak ada jalan pintas yang bisa dilakukan kecuali berfokus belajar dengan giat. Nah, sejak kelas 10 saya start memperbaiki kualitas diri dan belajar apapun yang dapat menopang kemampuan soft skill dan hard skill saya. Entah itu siang atau malam, selama ada waktu dan peluang, saya terus membaca dan berlatih dengan giat sih. Tanpa kursus dan bimbingan belajar, terus merangkak mempelajari banyak hal secara mandiri. Saya pun bergiat menguasai speaking English, dan karena tidak mampu membayar kursus serta tidak mempunyai sharing partner untuk bercakap-cakap, jadi saya bercakap-cakap sendiri di depan cermin, merupakan strategi yang saya gunakan waktu itu. Saya juga berusaha memperdalam keterampilan kejuruan seperti akuntansi keuangan, presentasi, dan mengetik 10 jari buta. Berkat usaha-usaha tersebut, pencapaian terbaik saya raih dengan menguasai beberapa keterampilan vokasi tadi. Nah, hal ini mengantarkan saya lulus cum laude dan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi beasiswa Ikatan Dinas dari Kementerian Pendidikan. Karena ikatan dinas tersebut dikhususkan menjadi guru kejuruan pariwisata, setelah tahapan beberapa ujian, saya pun sampai pada tes wawancara terakhir, yang ternyata berbahasa Inggris. Nah, seperti tidak percaya akan apa yang terjadi ya. Jadi seperti sebuah keajaiban kecil yang dianugerahkan Tuhan untuk saya waktu itu. Ternyata kecanduan saya belajar bahasa Inggris otodidak saat masih bersekolah di SMK dulu, saya rasakan hasilnya waktu itu ya. Semua pertanyaan interview bisa berbahasa Inggris dapat saya jawab dengan lancar. Saya akhirnya sangat percaya bahwa untuk mencapai suatu titik ya, kita harus membuat beberapa titik yang lainnya ya sebagai penghubung ke titik yang ingin kita capai. Titik ketika dulu saya belajar bahasa Inggris secara otodidak, berbicara sendiri di depan cermin dengan partner bayanganlah, nah ternyata menjadi bridge atau jembatan bagi saya, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan berbahasa Inggris yang diajukan saat interview itu. Wah, bahagia sekali ya, tak terhingga rasanya saat itu ya. Manakala nama saya Junaidi tercantum pada list mahasiswa yang lulus mengikuti program Ikatan Dinas Kementerian Pendidikan. Dan adalah satu-satunya utusan dari Sumatera Selatan yang lulus dari ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke. Bangga dapat menikmati dan bergabung dengan mahasiswa seluruh Nusantara berkuliah di kampus pariwisata terbaik di Indonesia yang lokasinya di Jalan Setiabudi, Bandung. Ya, karena berasal dari dusun kecil dan dari keluarga yang tidak mampu, banyak orang yang terkejut akan keberhasilan saya lulus pada ikatan dinas tersebut. Kata mereka, saya ini beruntung, hoki, saya bernasib baik. Saya bernasib baik? Ya, seolah-olah pencapaian yang saya peroleh saat itu adalah hasil bim salah bim. Tongkat ajaib seorang putri cantik dari sebuah dongeng. Ketika seseorang memperoleh pencapaian tertentu, orang sering mengatakan nasibnya baik.
dia sangat beruntung. Mereka mungkin tidak pernah tahu ya kisah dibalik bagaimana dia menghubungkan satu titik ke titik lainnya dengan cucuran keringat dan gorisan luka pada kaki yang terus menapak. Tahun 1992, saya menjadi mahasiswa, tinggal di kota Bandung, belajar giat dan menyelesaikan pendidikan ikatan dinas tersebut selama 3 tahun. Nah, setelah itu, saya ditempatkan otomatis sebagai guru PNS di sebuah SMK di kota Palembang. Nah, walaupun sudah menjadi pendidik dan bekerja sebagai PNS, saya terus bergiat memperkaya wawasan juga keterampilan. Nah, salah satu program nyata yang saya giatkan waktu itu adalah membudayakan berbicara bahasa Inggris di kalangan pelajar pariwisata di lingkungan sekolah saya itu. Ya, jadi saya ada English Day. Nah, ini menjadi seperti important habit ya, terutama bagi siswa yang sudah berani dan mampu. Jadi saat istirahat, siswa berdatangan ke ruangan saya, bercakap dan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Nah, ada kehebatan lain ternyata. Akan cerita jembatan, sebuah titik terjadi lagi. Secara tak sengaja, saat asik berdiskusi bahasa Inggris bersama siswa-siswa pariwisata tersebut, nah ada seorang pejabat dinas pendidikan kota yang sedang monitoring di sekolah. Nah, diam-diam dia itu memperhatikan kegiatan yang saya lakukan bersama anak-anak. Nah, karena dia sangat apresiasi dan surprise, saya pun dipanggil. Kami lalu berdiskusi tentang dunia vokasi dan bagaimana kemampuan bahasa asing siswa. Nah, dia sangat tertarik pada kegiatan English Day yang saya ciptakan tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa Diknas sedang mencari guru produktif yang aktif berbahasa Inggris untuk mengikuti seleksi program pelatihan di luar negeri. Karena salah satu syaratnya adalah guru produktif yang cakap berbicara bahasa Inggris. Ya, luar biasa ya tentunya. Titik yang saya buat saat itu ternyata menghubungkan kembali pada titik selanjutnya, yaitu sebuah seleksi mengikuti pelatihan di sebuah negara yang dikenal sebagai negara matahari terbit yang memang sejak dulu saya impikan tentu saja. Nah, sejarah kecil pun kembali terukir. Saya lulus satu-satunya guru dari Sumatera Selatan yang mendapatkan tiket pelatihan ke Jepang setelah mengikuti berbagai seleksi ketat tentu saja. Wow, saya mencubit tangan saya ya, tatkala tahun 2002 setelah 4 tahun mengabdi sebagai pendidik dan mengantarkan siswa saya menjadi juara 1 lomba keterampilan siswa tingkat nasional bidang pariwisata. Akhirnya saya take off dan duduk manis di reclining seat sebuah pesawat Japan Airlines menuju Kansai International Airport ya. Inilah perjalanan pertama saya ke luar negeri, ke sebuah negara yang memang sudah sejak kecil saya impikan ya. Nah, di Jepang saya mendapatkan banyak pengalaman mengunjungi salah satu kota tersibuk di dunia yaitu Tokyo, Shinjuku dengan perjalanan Shinkansen-nya, mendapatkan pelatihan budaya, cross culture understanding dan pelatihan Nihongo di Osaka International Training Center, mengunjungi kota wisata dan budaya Kyoto dan Nara, homestay di Wakayama, juga tempat-tempat menarik lainnya seperti Chiba, Nagano, bahkan sampai Fuji Hakone Land. Buatlah titik-titik kalian menuju masa depanmu, karena titik-titik itulah nantinya yang akan menjadi jembatan yang menjembatani kalian ke suatu puncak pencapaian. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.